Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih kita masuk ke bagian yang, sering dibilang paling susah, tapi ya paling penting, ambil tindakan. Kita bakal bedah bab 6 dari sumber kita, yang fokusnya itu gimana caranya mengubah niat jadi kenyataan. Betul banget. Iya kan? Sumber ini bilang punya tujuan, mikir positif itu oke, tapi ya belum cukup gitu aja. Pertanyaannya, gimana kita lompat dari cuma pengen jadi beneran ngerjain? Nah, ini yang mau kita gali. Persis. Tindakan itu, kayak energi getarannya lah gitu. Yang bikin nyambung sama pikiran positif kita. Kalau nggak ada aksi nyata, ya mimpi tinggal mimpi aja kan. Ada contoh bagus di sini. Soal penulis yang lagi butuh duit, menang jam tangan gratis. Tapi lucunya, awalnya dia nggak kepikiran gitu buat jual jam itu sebagai solusi. Oh iya. Nah, ini nunjukin kalau peluang buat bertindak tuh sering munculnya nggak terduga. Kita kudu jeli dan, yang penting, mau gerak pas ada kesempatan. Jadi sadar kalau perlu tindakan itu langkah pertama ya. Cuma godaan buat cari jalan gampang tuh gede banget ya. Sumber ini nyinggung soal masyarakat serba instan. Mau hasil cepet tapi usahanya maunya minimal. Bener, banyak loh yang sebenarnya tahu mesti ngapain. Contohnya, nurunin berat badan deh. Intinya kan jelas, atur makan, olahraga. Tapi yaitu, lebih milih nyari pil ajaib atau cara instan lainnya. Haha, iya juga ya. Kenapa? Ya, seringnya karena mikir prosesnya bakal susah atau nggak enak gitu. Padahal, ini nih kuncinya dari sumber ini. Konsistensi. Kayak cerita penulisnya latihan di rumah. Hasilnya baru kelihatan jelas setelah, 2 bulan rutin loh. 2 bulan ya, lumayan juga. Iya. Jadi ingat kutipan Aristoteles yang dikutip juga. Kita itu, ya apa yang kita lakukan berulang-ulang. Jadi, keunggulan itu bukan soal aksi sesekali, tapi soal kebiasaan. Nah, ini dia nih, konsisten bahkan pas lagi nggak mood. Itu katanya pembeda orang biasa sama orang luar biasa ya. Tepat. Orang luar biasa itu ya gitu, tetap jalan aja walau lagi nggak semangat. Atau motivasinya turun. Oke, terus gimana sama musuh bebuyutan konsistensi? Nunda-nunda, prokrastinasi itu loh. Wah, prokrastinasi ini benar-benar bisa nahan impian kita. Ciri-cirinya gampang dikenali kok. Kayak nunda tugas penting, gampang banget keganggu sama hal sepele, atau nunggu mood yang pas yang nggak tahu kapan datangnya. Sering banget tuh nunggu mood. Nah, iya kan? Ada cerita Malcolm di sumber ini, dia nunda terus mulai bisnis karena takut gagal. Mikirnya risetnya belum cukup, belum ini, belum itu. Pas kena PHK, baru dah terpaksa gerak. Dan ternyata, bisnisnya sukses. Waduh, harus dipaksa keadaan dulu ya. Kadang gitu. Nah, buat ngatasinnya, ada saran bagus. Pecah tujuan gede jadi langkah-langkah kecil aja. Biar nggak kerasa berat. Terus, ciptain lingkungan yang minim gangguan. Sama, kasih insentif buat diri sendiri. Atau malah, ya konsekuensi kecil kalau nggak dikerjalin. Biar ada dorongan. Oke, masuk akal. Selain nunda karena takut, ada jebakan lain nih. Ngorbanin tujuan jangka panjang buat seneng-seneng sesaat. Kayak penulisnya yang cerita dulu lebih milih nongkrong pas weekend daripada bangun mimpinya. Duitnya habis buat foya-foya. Nah, ini soal prioritas sama kesabaran, ya kan? Mesti nanya ke diri sendiri, kesenangan jangka pendek ini sepadan nggak sih sama nunda atau bahkan gagal capai tujuan jangka panjang yang lebih berarti? Pertanyaan sulit tuh. Emang, perlu kesadaran buat, menukar kepuasan instan dengan hasil yang lebih gede nanti. Prosesnya itu butuh waktu, jadi jangan gampang nyerah cuma karena hasil belum kelihatan cepat. Sabar itu kunci juga ya berarti. Betul. Terakhir nih, ada duel seru. Iman lawan ketakutan, faith versus fear. Keduanya sama-sama minta kita percaya sama sesuatu yang belum kelihatan kan? Iya benar. Dan sumber ini jelas banget nyuruh kita, pilih iman. Kenapa? Ketakutan itu bikin lumpuh. Bikin kita fokus ke semua yang mungkin salah. Sebaliknya, iman itu ngasih kekuatan. Fokus ke solusi, ke kemungkinan. Jadi percaya sama prosesnya ya? Iya, percaya sama proses dan sama kemampuan diri sendiri. Setelah kita lakuin bagian kita, niat udah jelas, strategi udah ada, tindakan konsisten, nah saatnya belajar ngelepasin keterikatan sama hasil dan waktunya. Belajar buat
mengalir bersama semesta gitu istilahnya, percaya aja kalau penolakan atau hambatan itu kadang cuma pengalihan ke jalan yang lebih pas buat kita, walaupun awalnya mungkin bikin kecewa. Oke, jadi kesimpulannya jelas banget ya. Tindakan itu kuncinya. Terus konsistensi ngalahin bakat diem aja. Prokrastinasi mesti dilawan pakai strategi, sabar tuh penting, dan iman harus lebih kuat dari takut. Ini semua bagian dari prosesnya. Nah, sebagai penutup nih, coba pikirin ini. Mungkin langkah pertama yang paling berat itu bukan aksinya loh, tapi justru keputusan di kepala kita buat benar-benar komit, buat nggak dengerin keraguan atau ketakutan. Jadi, pertanyaannya buat Anda renungkan. Apa sih satu tindakan paling kecil, sekecil apapun, yang bisa Anda ambil hari ini juga, buat bawa Anda selangkah lebih dekat ke tujuan terbesar Anda? Wah, pertanyaan bagus banget buat direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi ya.